Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, di Ba'da Isya ini lanjutan sesi yang kedua, kita akan melanjutkan tadi bahasan kita tentang syarat-syarat hadis sahih yang kalau satu saja tidak terpenuhi maka dia terjatuh menjadi hadis yang dhaif ya. Kecuali dalam definisinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis hasan sebenarnya adalah hadis sahih yang kedhobitannya itu tidak sempurna. Nah, kita merinci satu demi satu terkait dengan hadis, kriteria hadis sahih. Jadi kriteria hadis sahih tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah ittisalus sanad kan. Jadi sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, selain sanadnya bersambung adalah adalatur ruwah, yakni rawinya itu adalah rawi yang adil. Ya, rawi yang adil. Rawi yang adil ini berkaitan dengan keimanannya, berkaitan dengan ketakwaannya, karena yang disebut dengan rawi yang adil itu berarti rawi yang dia itu muslim, balik, ya, berakal, tidak fasik dan tidak runtuh muruahnya, terjaga kehormatannya. Kalau tidak fasik kan jelas, karena fasik sendiri adalah orang yang melakukan pelanggaran syariat, yakni melakukan aktivitas yang merupakan kemaksiatan secara terbuka, terang-terangan, dan terus-menerus dia tidak malu dengan kemaksiatannya. Kalau bermaksiat kan setiap orang punya potensi maksiat kan, ya, setiap orang memiliki potensi untuk keliru ya, bermaksiat. Tapi ketika seorang itu malu akan kemaksiatannya, kemudian segera untuk taubat dan memperbaiki diri, itu tidak terkategori orang yang fasik. Orang fasik itu berarti yang secara terbuka dia tidak malu dengan kemaksiatannya dan terus-menerus atau berulang kali melakukan kemaksiatan. Kemudian itu tentang adalah. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah tentang dobat ya. Ad-dobatu. Ad-dobtu wal itqan. Sering juga disebut dengan dobat dan itqan. Dobat itu cermat. Ya, cermat. Itqan juga kurang lebih sama, sempurna dia dalam penjagaan riwayatnya. Jadi dobat itu bukan hafalan ya, karena dobat ada dua, ada dobtu sodr, ada dobtu kitab ya. Dobtu sodrin, ada dobtu kitabin. Bisa dobat dalam hafalan, bisa jadi yang kedua dobat di dalam tulisan ketika dia meriwayatkan secara tulisan. Karena seorang rawi bisa meriwayatkan secara lisan hafalan, bisa juga meriwayatkan secara tulisan. Cermat, ya, tidak ada kekeliruan. Nah, untuk menentukan adil, kalau dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah kan dijelaskan dua cara untuk mengetahui seorang itu adil atau tidak. Pertama adalah bitansis, dengan tansis. Bitansisi al-mu'adilaini, dengan adanya tansis dua orang mu'adil, atau tidak harus dua ya. Nah, dalam pendapat yang sahih bisa cukup satu orang. Jadi dengan tansis itu rekomendasi. Tansis itu testimoni ya, endorsement gitu dari seorang mu'adil. Mu'adil itu orang yang punya kapasitas menetapkan keadilan seorang. Ya, ulama sezaman misalnya.
atau ulama setelahnya yang punya kapasitas menetapkan dia itu adil atau tidak. Itu dengan tansis. Yang kedua adalah bil istifadhah, dengan keterkenalannya, kemasyhurannya, tersebar luasnya kebaikannya di kalangan masyarakat. Nah, itu udah cukup. Nah, berbeda dengan dobat. Kalau dobat itu kecermatan, berarti terkait dengan kecerdasan. Kalau adil terkait dengan keimanan, ketakwaan, tidak fasik kan, dan terjaga muruahnya, kehormatannya, maka kalau dobat itu dia akurat, cermat, akurat. Ad-dabtu wal itqan itu cermat dan akurat. Berarti ini terkait dengan kecerdasan, tentang intelektualitas. Kalau yang tadi integritas, yang ini intelektualitas. Ya. Bagaimana cara mengetahui integritas, keadilan? Dengan tanya kepada orang yang punya kapasitas menentukan seseorang ini adil atau tidak. Oh, dia adil, dia tidak. Atau keterkenalannya, kemasyhurannya di tengah masyarakat, dia seorang yang adil. Kalau dobat itu tidak ditanya ke orang kalau dobat, tapi diuji langsung. Makanya cara menentukan kedobitan itu adalah dengan dilakukan iktibar dengan riwayat yang lain, dibandingkan. Ya, dibandingkan riwayat dia ini dengan riwayat lain. Dengan siapa? Orang-orang yang sudah pada posisi yang posisi yang sudah ma'ruf, sudah dikenal, dikenal kedobitannya, dikenal keakuratannya. Jadi kalau banyak muwafaqahnya, kesamaannya, persis atau banyak ya, muwafaqahnya, kesamaannya, maka dia dobat. Kalau banyak perbedaannya, maka gugur kedobitannya. Jadi ada mizannya tuh, ada timbangannya. Ulama-ulama yang sudah pada kategori yang sudah dijamin keakuratannya. Setiap generasi kan ada ulama-ulama yang pada posisi yang demikian. Ya. Misalnya Imam Malik bin Anas, ya, tidak usah menguji Imam Malik. Imam Malik itu udah mizannya, timbangannya. Nah, orang-orang yang meriwayatkan hadis pada zaman itu, pada zaman Imam Malik, maka diiktibarkan dengan riwayat Imam Malik. Apakah sama tidak? Banyak tidak muwafaqahnya atau banyak perbedaannya? Yang sama maka dobat, yang banyak perbedaannya maka gugur kedobitannya, begitu. Jadi menguji keakuratan seorang itu dengan iktibar dengan riwayat orang-orang yang sudah dijamin ketiquhannya, begitu, sudah terkenal, ya, keadilannya, kedobitannya. Ya. Jadi ulama-ulama yang sudah dikenal, sudah tidak ditanyakan lagi. Ulama-ulama kibar pada setiap zaman itu ada untuk timbangannya. Kalau banyak kesamaannya maka dia dobat. Kalau banyak perbedaannya maka dia tidak dobat. Saya sering kali mencontohkan begini kan, untuk sederhana saja. Kalau orang ingin bertanya si fulan ini jujur tidak, maka tanyanya kan ke tokoh masyarakat di sana. Tanya ke RT, tanya ke RW, begitu ya, tanya ke DKM. Apakah orang ini jujur tidak? Itu kan nanya keadilan. Kemudian kalaupun tidak dengan tansis ketua DKM, gitu, rekomendasi DKM, tanyanya ke masyarakat kan, terkenal tidak kebaikannya, terkenal tidak kejujurannya, atau bahkan kejelekan yang terkenal. Itu kan untuk menguji seorang itu adil tidak, adalah. Tapi kalau untuk menguji seorang itu dobat tidak, nggak bisa ditanya, ya, nggak bisa ditanya. Dia itu akurat tidak periwayatannya, ditanya nggak bisa, harus dibuktikan. Ya, maka dengan iktibar, misalnya seorang yang hafal Quran, untuk menguji seorang yang hafal Quran katanya, maka diuji dengan siapa?
Kalau yang sudah ma'ruf, dia sebagai orang yang sudah mutqin dalam hafalan Quran. Duduk, dia uji hafalannya, sama nggak hafalannya gitu ya. Kalau banyak kesalahan, maka dia tidak dobet. Nah begitulah kurang lebih. Seseorang yang mengaku hafal Quran 30 juz, maka dihadapkan dengan orang yang sudah hafal Quran 30 juz dan sudah mu'tabar, sudah akui ya, sebagai seorang yang penghafal yang mutqin. Seseorang dikatakan dobat atau tidak, maka diiktibarkan, dibandingkan periwayatannya dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya itu, yang sudah dikenal, ya sudah dikenal kapasitasnya. Kalau banyak muwafaqahnya maka dobit, kalau tidak maka gugur kedobitannya. Nah begitulah kurang lebih. Jadi kita bisa bayangkan para rawi hadis itu adalah orang-orang yang keimanan, ketakwaannya tidak diragukan lagi, dan kecerdasannya juga luar biasa. Ya. Maka sampai para ulama membuat marotib, kan, membuat tingkatan dalam jarah dan ta'dil. Ya, kita bukan bahasa kita ya, karena terlalu jauh. Tapi secara umum sampai dibuat tingkatan. Ya. Orang yang paling mantap misalnya, itu pada tingkatan paling atas seperti para sahabat, kan, atau orang-orang yang disebut dengan sigot mubalaghah misalnya, atau dengan ungkapan-ungkapan yang apapun yang berlebihan, misalnya huwa asbatun nas, dia itu adalah orang yang paling sabat, paling kokoh dari seantero manusia, itu asbatun nas. Atau dengan pengulangan kalimat ta'dil, misalnya thiqatun thiqah, thiqatun hafizun imamun. Ya, kalau begitu udah mantap. Terus bawahnya lagi tidak ada pengulangan, cuma mengatakan thiqatun. Ya. Terus ke bawah ya. Di tingkatan yang berikutnya sampai tingkatan yang rendah ya. Misalnya di bawahnya ada soduk misalnya. Soduk itu menunjukkan keadilan tapi belum menunjukkan kebebitan, kan? Soduk, jujur. Solihul hadis. Atau berikutnya lagi misalnya saikhun, dia itu adalah guru, itu makin rendah itu. Nanti di tingkatan celak juga ada tingkatannya, ada 6 tingkatan kurang lebih. Ya, sampai dengan yang paling buruk, misalnya orang yang berdusta, kadzab, dajjal, itu yang paling berat. Yang paling ringan seperti layyin misalnya. Ya, lemah. Orang yang layyinul hadis, yang lemah. Nah begitulah, jadi, dan ini menggambarkan kepada kita bahwa para ulama telah begitu bersungguh-sungguh meneliti mana yang memang riwayat yang layak pantas disandarkan kepada baginda Muhammad SAW. Kita kembalikan ke hadis. Hadis itu apa? Ma udifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Apa-apa yang disandarkan pada Nabi, perkataan, perbuatan, takrir dan sifatnya. Jadi apa-apa yang disandarkan pada Nabi kan berat. Sedangkan pada zaman itu pasca fitnatul kubro merebak hadis-hadis palsu. Ya. Oleh karena itu pasca berkembangnya hadis-hadis palsu setelah fitnatul kubro itu, maka para ulama kemudian memberikan penekanan yang amat penting dalam masalah sanad ini, kan. Maka sampai dikatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Ini bukan perkataan yang main-main, perkataan yang amat dalam. Kenapa? Karena penelusuran sanad ini yang akan membuktikan riwayat ini benar dari Nabi atau bukan. Yang akan memilah mana hadis yang tertolak, mana hadis yang diterima. Dan hadis itu kan bagian yang tak terpisahkan dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa dijelaskan kecuali dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Al-Quran, hadis adalah agama itu sendiri, Islam. Maka ungkapan al-isnadu minad-din itu bukan ungkapan yang tidak memiliki makna, tapi ungkapan yang syarat dengan makna. Bahwa sanad ini
jalur ini, silsilah dalam hadis ini itu bagian dari agama. Maksudnya sanad hadis. Sanad hadis ini bagian dari agama. Karena bagaimana kita beragama tanpa hadis? Ya, bagaimana mungkin kita beragama tanpa hadis? Sedangkan hadis sendiri tercampur dengan yang palsu. Maka para ulama bangkit untuk melakukan penelitian terkait dengan sanad. Kalau bicara sanad berarti kan ada poin satu tentang ketersambungan atau tidaknya, yang kedua orang-orangnya, apakah dia itu adil atau tidak, dobit atau tidak, ya, dobit itu. Yang berikutnya adalah syarat yang keempat. Nah, kalau itu selalu sanad itu pada sanad, adalah itu pada rawi juga masih sanad, ya. Dobat juga pada rawi dalam sanad. Nah, kalau yang keempat, syarat hadis sahih adalah tidak ada syadz, ada musujuz. Itu bisa terjadi pada sanad atau matan. Syadz itu intinya adalah riwayatnya sahih, riwayat dibawa oleh rawi yang sahih, rawi yang thiqah misalnya, rawi yang shaduk, tetapi dia bertentangan dengan rawi lain yang jauh lebih thiqah. Nah, itu namanya syadz. Makanya ketika ada satu sanad yang sahih, sebut saja isnad isnadnya sahih, sanadnya sahih. Apakah hadisnya sahih? Belum tentu. Boleh jadi sanadnya sahih, tetapi dia bertentangan dengan riwayat lain yang lebih thiqah. Maka syadz, ya, syadz itu dhaif. Namun sebaliknya bisa jadi sanadnya dhaif ringan, dhaif. Misalnya layyinul hadis begitu. Sanadnya itu. Tapi ternyata dikuatkan dengan wajah yang lain, dengan arah yang lain, dengan jalur periwayatan yang lain, maka naik menjadi sahih. Ya. Syadz. Yang terakhir yang kelima adalah adamul illah, tidak ada cacat. Ya, cacat itu adalah perkara-perkara yang memang mencederai kesahihan hadis, yang sifatnya khafiyun ghamidun, samar lagi tersembunyi. Baik, kita kembali ke bahasan kita tentang hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu katanya hadis yang di bawah hadis hasan, tentu saja di bawah hadis sahih, ya, apalagi, dan jumlahnya amatlah banyak. Nah, dikatakan di sini wa tatafawwatu darajatuhu fi dha'fi bihasbi bu'dihi an syurutis sihhati. Berbeda-beda derajat kedhaifan gitu ya. Derajat di dalam kedhaifan suatu hadis tergantung pada jauhnya dari syarat-syarat kesahihan. Makin jauh dengan syarat kesahihan maka makin parah kedhaifannya. Ya, makin dekat maka makin ringan kedhaifannya gitu. Di sini ada contoh ya dalam kitab ini. Misaluhu, contoh. Haditsun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a wa masaha ala jawrabain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap atas dua kaos kakinya. Nah, ini dhaif contohnya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hadis ini yurwa diriwayatkan an Abi Qaisin al-Audi, dari Abu Qais al-Audi. Siapa itu Abu Qais al-Audi? Abu Qais al-Audi itu kalau kita lihat di dalam kitab Tarojim, kitab tentang biografi para rijal, disebutkan mutakallam fi, diperbincangkan. Mutakallam fi itu adalah celaan jarh yang ringan sebenarnya. Kan dari mutakallam fihi nazar, fihi maqal, kan ringan itu semuanya. Terus berat sampai ke dhaif ya. Mutahambil kadzib, lebih parah lagi. Atau fasik dulu ya, mutahambil kadzib sampai dengan kadzib.
bahkan kazzab atau akzabun nas, paling dusta. Mungkin parah ke bawah itu. Kalau layyin itu kan paling ringan, layyin, mutakalam fih, mutakalam atau fihi nazar, fihi maqal. Nah ini contohnya, namanya adalah Abu Qais Al-Audi. Dia itu disebutkan dalam kitab ini mutakalam fih, diperbincangkan. Meskipun demikian, meskipun mutakalam fih, maka hadis ini sudah jatuh menjadi hadis yang dhaif. Kenapa? Karena rawinya tidak sampai pada derajat adil dan dhabit. Ya, tidak sampai pada derajat thiqah gitu. Mutakalam. Oh ya, tadi saya sebutkan berkali-kali istilah thiqah. Ya, thiqah itu adalah pertambahan dari adil dan dhabit gitu. Seorang yang adil juga dhabit namanya thiqah. Seorang yang adil, dhabit, kemudian banyak meriwayatkan, banyak pengetahuan dan banyak periwayatannya, namanya hafiz. Ya. Jadi kalau dikatakan thiqatun hafizun, berarti dia itu thiqah dan hafiz, banyak hafalannya. Ya. Rawi yang dhabit, adil ditambah dhabit sama dengan thiqah. Rawi yang thiqah ditambah banyak ma'rifat pengetahuannya dan juga banyak periwayatannya sama dengan hafiz. Ya. Hafalannya banyak berarti. Nah begitu ya. Ini contoh saja, contoh ada rawi yang dia tidak sampai derajat thiqah, kemudian disebutkan dalam kitab Rijal Mutakallam fih, diperbincangkan, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, begitulah seputar hadis dhaif. Kita lihat di kitab yang lain. Yang tak kalah penting adalah benar dalam teori dasarnya bahwa hadis dhaif itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dan tidak dapat diamalkan. Begitu ya. Jadi hadis yang sahih sajalah yang dapat dijadikan sebagai hujjah dan dapat atau wajib diamalkan. Kalau hadis dhaif maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dan tidak diamalkan. Itu teori dasar. Ya, teori dasar. Kenapa dikatakan teori dasar? Karena para ulama kemudian merinci kembali terkait dengan boleh tidaknya meriwayatkan hadis dhaif dan merinci kembali boleh tidaknya mengamalkan hadis dhaif. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kita fokus ke yang kedua misalnya tentang pengamalan hadis dhaif. Kalau masalah periwayatan kan boleh ya, boleh dengan beberapa syarat. Kalau pengamalan, nah ini untuk pengamalan, apakah boleh tidak? Sebagian mengatakan tidak boleh secara mutlak, sebagian mengatakan boleh secara mutlak. Tapi pendapat yang seimbang dan sebagai pendapat yang lebih sahih, lebih kuat ya, yang ashah, yang lebih baik, lebih sahih adalah pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa pengamalan hadis dhaif itu masih dibolehkan dengan syarat. Ya, dengan syarat. Apa syaratnya? Ada beberapa. Di antara yang menonjol adalah syaratnya itu tentu saja dhaifnya bukan dhaif parah, dhaif ringan. Dhaif parah itu adalah dhaif yang seperti maudhu apalagi ya, atau yang mutaham bil kadzib, matruk gitu. Atau yang rawinya mungkin fasik ya, hadis-hadis yang munkar ya, itu adalah contoh yang parah. Hadisnya itu dhaif ringan. Yang kedua juga tidak terkait dengan akidah dan hukum halal haram.
Ya. Tapi terkait dengan apa? Terkait dengan fadhailul a'mal. Terkait dengan targhib wa tarhib. Terkait dengan keutamaan-keutamaan amal dan targhib wa tarhib, motivasi juga ancaman. Yang hadis-hadis yang bicara demikian maka masih bisa dipakai. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah tidak diisbat gitu ya, tidak ditetapkan, dipastikan secara pasti bahwa ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi mengamalkan hadis dhaif itu disukai oleh para ulama dalam perkara ini, dalam perkara fadhail, dalam perkara targhib wa tarhib, selama dhaifnya tidak parah. Nah, itu mengapa kalau kita baca misalnya beberapa kitab yang isinya tentang fadilah, ya, keutamaan amal, itu ada hadis dhaif. Itu bukan karena nggak tahu itu hadis dhaif, bukan, karena memang begitu manhajnya dan begitulah yang tepat. Manhaj yang benar memang begitu. Untuk fadilah itu bisa ditarghib, ya, dimotivasi dengan hadis-hadis baik yang sahih maupun yang dhaif. Ya. Dan ini adalah manhajnya jumhur para ulama. Mereka tidak meninggalkan begitu saja hadis dhaif yang dhaifnya ringan. Beda kalau hadisnya parah yang nggak digunakan. Apalagi hadis yang tidak punya asal usulnya, yang la aslalahu, itu nggak boleh digunakan. Kalau ini kan ada asalnya, tapi karena mungkin tadi ada yang mutakalam fi gitu, ya, ada yang fihin nazar dan lain sebagainya. Nah, untuk hadis-hadis yang memang dhaifnya ringan tapi dalam masalah hukum syara juga nggak bisa, hukum halal haram, sedang membicarakan halal dan haram, tahrim dan tahlil nggak bisa, atau aqaid tentang akidah juga nggak bisa, ya, terbatas hanya pada fadhail dan targhib wa tarhib. Itu tentang hadis dhaif. Kemudian juga penetapan tad'if dan tashih hadis itu kan ikhtilaf. Nah, ini harus kita ketahui. Maka di sini dikatakan faidatun al-muradu bil hukmi alal hadisi bi sihhati wa nahwiha innama huwa fima tuhara li aimatil hadis amalan bi dhahiril isnad lal qat'a bisihhati fi nafsil amri lizawajil khata'i wa nisyani ala thiqah wa dhabti wa sidqi ala ghairihi wa dhalika fi ghairil mutawatir amal mutawatir fa innahu maqtu'un bisihhati. Ini faidah yang penting untuk kita perhatikan, yang dimaksud dengan penghukuman pada suatu hadis bahwasanya hadis tersebut sahih atau yang sejenisnya itu semata apa yang nampak menurut para a'immah, ya, li a'immatil hadisi, menurut para imam hadis, yang itu berdasarkan pada perkara yang memang nampak dalam sanadnya, bukanlah perkara yang pasti dalam kesahihannya, ya, secara otomatis gitu. Dikatakan di sini lizawazil khata, karena masih ada potensi atau kemungkinan kekeliruan wan nisyan dan nisyan atau lupa ala thiqat pada rawi yang thiqah, atau sebaliknya boleh jadi juga ada peluang kedobitan atau kesidikan, kebaikan, kejujuran, ya, atas rawi yang tidak thiqah. Yang demikian itu fi ghairil mutawatir, bukan pada hadis mutawatir. Kenapa? Amal mutawatir, adapun hadis mutawatir itu sudah pasti kesahihan. Ini pada yang ahad. Jadi beliau ingin menjelaskan, Syekh Hasan Al-Masyad ingin menjelaskan bahwa penetapan sahih dan dhaif hadis itu adalah wilayah ijtihad. Boleh jadi satu hadis itu disepakati kesahihannya kan, boleh jadi juga telah disepakati kedhaifannya. Namun kebanyakan hadis itu tidak keduanya, tidak disepakati kesahihannya, tidak disepakati kedhaifannya, tapi diperselisihkan. Ada ulama yang mengatakan sahih, ada ulama lain yang mengatakan dhaif. Makanya hadis ini misalnya sahih ingda fulan, hadis ini dhaif ingda fulan, ya.
Hadis yang sama bisa dinilai dhaif atau sahih oleh ulama yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa tashih dan tad'if itu perkara yang ijtihadi. Ya. Maka tidak boleh memutlakan. Pokoknya dhaif. Boleh jadi ada yang mensahihkan. Ya. Kita kalau yang belajar ilmu hadisnya terstruktur gitu dari mulai yang dasar, ini kan yang dasar nih seperti Manzumah Baikuniyah, Nukhbatul Fikar, Nuzhatun Nazar, Manhalul Latif mungkin ya. Sampai dengan yang menengah dan tinggi seperti Fathul Mughith, Tadribur Rawi, Muqaddimah Ibnu Shalah, termasuk kitab-kitab lain yang khusus seperti kitab-kitab Jarah dan Ta'dil dan kitab Ilal Hadis. Itu nanti akan tahu oleh peta bagaimana manhaj dari para ulama hadis. Manhaj Imam Muslim bagaimana, manhaj Imam Bukhari bagaimana, manhaj para sahib kutubi sunan bagaimana. Ya. Kemudian manhaj yang lainnya bagaimana. Kita bisa bandingkan manhaj Ibnu Huzaimah bagaimana, Ibnu Hibban bagaimana. Jadi pada perkara apa misalnya Ibnu Hibban itu diperhitungkan, tapi dalam perkara apa pendapat Ibnu Hibban itu harus ditimbang dengan pendapat yang lain. Contoh misalnya ketika Ibnu Hibban mengatakan sahih ya pada seorang rawi itu thiqah misalnya, itu kan termasuk yang perlu ditimbang kembali. Kenapa? Karena sudah sangat masyhur Ibnu Hibban itu termasuk yang tasahul, memudahkan, longgar sekali dalam mensikohkan. Sedikit-sedikit kan sikoh. Menurut yang lain mungkin dhaif karena beliau thiqah, tasahul. Tapi biasanya pendapat Ibnu Hibban dalam tajrih ya, dalam penjarahan rawi itu dipertimbangkan karena beliau dalam jarah termasuk yang ketat. Ya. Ibnu Hibban dalam jarah termasuk yang ketat. Ya. Nah begitu kan. Bagaimana juga Al-Hakim misalnya, bagaimana Imam Bukhari, bagaimana Imam Muslim juga berbeda manhajnya, bagaimana para pemilik kutub sunan. Misalnya ada rawi-rawi yang memang oleh ulama yang lain dalam Sahih Bukhari itu ya, ada rawi-rawi yang itu dianggap bermasalah, banyak. Rawi-rawi yang bahkan oleh ulama lain, Imam Nasai misalnya itu dianggap dhaif, parah kedhaifannya. Tapi diambil oleh Imam Bukhari karena kata beliau enggak begitu. Karena dia muwafaqah dengan periwayatan yang lain sehingga masih dapat dijadikan sebagai hujjah. Biarpun orang lain mengatakan dhaif, tapi bagi Imam Bukhari misalnya dia adalah dapat diterima karena muwafaqah, selaras periwayatannya dengan yang lain. Makanya menurut yang lain itu dhaif kan tidak dobit, tapi kata Imam Bukhari dia dobit. Bisa berbeda ya, penilaian terhadap seorang rawi itu bisa berbeda. Apalagi dalam menilai hadis kan. Menilai rawi saja bisa berbeda, apalagi menilai hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal menilai hadis itu bukan hanya menilai rawi kan, tapi menilai rawinya, sanadnya, matannya begitu. Ya. Itu ya. Kemudian masih terkait dengan pembahasan hadis dhaif. Ini kita nanti akan masuk sebenarnya pada pembahasan tambahan ya. Tapi agar tidak terlalu panjang untuk hadis dhaif sesuai dengan syarahan yang singkat ini, saya kira sementara ya bisa kita cukupkan karena pembahasan hadis dhaif ini rinciannya panjang. Jenis-jenisnya nanti akan ditemukan dalam nazom berikutnya. Ya kalau kita bahas di sini nanti kebanyakan. Ya. Karena dhaif sendiri kan bisa dhaif dilihat dari sisi keterputusan dan ketersambungannya. Di dalamnya ada apa? Ada mu'allaq, ada mu'dhal, ada munqati, ada mursal. Gitu. Nanti ada bahasannya. Kita nggak bahas di awal. Dilihat dari sisi apanya?
Dilihat dari sisi sanadnya itu ya, apa ketersambungan sanadnya. Lihat dari sisi rawi-rawinya. Kan macam-macam nanti ya, kita akan menemukan mungkin hadis munkar, hadis matruk, hadis maudhu gitu ya. Atau yang berikutnya adalah hadis mudallas gitu ya, hadis mudroj, hadis apalagi mudtohrib ya. Macam-macam nanti ya. Makanya jenis hadis dhaif itu banyak, puluhan, ratusan. Nanti kita akan temukan dalam bait-bait berikutnya, tapi agar efektif kita cukupkan dulu lah untuk gambaran umum tentang hadis dhaif. Yang berikutnya, bait yang berikutnya adalah bait yang ketujuh. Bait yang ketujuh ini berbunyi wa ma udifa linabiyil marfu'u wa ma litabi'in wa huwal maqtu'u ya. Wa ma udifa wa ma, kalau di sini wa ma udifil linnabiyyi al marfu'u. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis marfu'. Wa ma litabi'in, dan yang disandarkan kepada tabi', wa huwal maqtu'u adalah hadis maqtu' ya. Begitu kan? Nah, sama ya. Jadi kita lihat dalam nazom yang ketujuh ini berarti ada berapa istilah? Dua ya, satu marfu, satu lagi maqtu. Wa ma udhifa lin nabi al marfu'u, satu. Yang kedua wa ma litabi'in wa huwal maqtu. Ada dua yang kita bahas. Yang pertama, wa ma udhifa, dan apa maksudnya adalah hadis. Wa ma udhifa ay al hadisul ladzi adhafahu sahabiyyu aw tabi'iyyu aw man ba'dahu malin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan kana aw fi'lan minal fi'lit takriri ittasala sanaduhu amla huwal marfu'u, kata beliau ya, kata pensyarah. Apa-apa yakni hadis gitu yang disandarkan, maksudnya itu adalah alladzi adhafahu, yang menyandarkannya siapa? Sahabat atau tabi'in atau orang setelah keduanya, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan kana au fi'lan, perkataannya, perbuatannya, minal fi'lit takrir ya, dari perbuatan dan persetujuan. Ittasala sanaduhu amla, bersambung sanadnya ataukah tidak. Pokoknya mau bersambung atau tidak, asalkan sandar akhirnya kepada Nabi, huwal marfu'u, adalah hadis marfu. Ya. Jadi kalau hadis marfu itu berarti hadis yang qala Nabi gitu ya. Itu hadis marfu. Mau tersambung maupun tidak. Makanya hadis marfu ini enggak ada hubungan dengan sahih dan dhaif kan kalau di sini. Nah, tadi kalau dhaif kan jelas. Nih, secara bahasa dhaif itu apa? Ad-dhaifu lughatan min ad-dha'fi wa huwa diddul quwwah. Dhaif itu adalah secara bahasa adalah lemah, lawan dari kuat. Sedangkan secara istilah apa? Ya. Wastilahan, dan secara istilah yang disebut hadis dhaif adalah huwa yang tadi itu. Ya, yakni huwal hadisul ladzi lam yajtami fihi sifatul qabul wa yuqalu lahu al mardud, yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis yang dapat diterima, yang disebut juga hadis mardud ya. Itu kan tertolak. Nah, kalau marfu di sini tidak atau belum membahas tentang makbul dan mardudnya, sahih atau dhaifnya, pokoknya hadis yang disandarkan pada Nabi saja. Maka definisinya maudifa, yang disandarkan. Maksudnya apa? Ay al hadisul ladzi adhafahu sahabiyyu aw tabi'i. Ya. Di mana sahabat atau tabi'i menyandarkannya ya, atau bahkan bukan hanya tabi'in tapi auman ba'dahu, katanya orang setelahnya menyandarkan lin nabi, kepada Nabi, qaulan kana aw fi'lan. Itu sebuah hadis marfu. Nah, di sini disebutkan dalam footnote-nya, al marfu'u lughatan, marfu secara bahasa adalah ismu maf'ulin min fa'ala. Ya, adalah isim maf'ul dari kata dari wazan fa'ala, yakni rafa'a. Ya. Lawannya adalah didu wa doa. Lawannya wa doa.
Kalau rafa'a berarti menjadi tinggi, ya. Wada'a berarti ke bawah, ya, merobohkan. Adapun secara istilah, wastilahan secara istilah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir au sifatin. Yang disebut dengan hadis marfu adalah hadis yang disandarkan pada Nabi, baik itu qaul, perkataan, fi'li, perbuatan, takrir, persetujuan atau sifatnya. Nah, itu hadis marfu. Nah, kembali ke atas ke syarahan Sehal Masyad, padahal maka masuk ke dalam kategori hadis marfu adalah al-muttasilu wal mursalu wal munqati'u wal mu'dalu wal mu'allaqu. Ya. Jadi yang masuk dalam kategori hadis marfu bisa jadi yang mutasil, kan, bersambung sanadnya, bisa jadi yang mursal, terputus di level sahabat, atau yang munqati'u, yang terputus sanadnya di sembarang tempat, wal mu'dalu, atau hadis yang mu'dal yang terputus dua berturut-turut, wal mu'allaqu, bahkan hadis yang mu'allaq gitu, hadis yang terputus di awal sanadnya. Semuanya bisa dalam kategori hadis marfu asalkan menyandarkan kepada Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Wa kharajal marfu'u, dan wa kharaja, dan yang keluar dari hadis marfu adalah al mauquf wal maqtu, mauquf dan maqtu. Kenapa? Kalau mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, kalau maqtu kepada tabi'in. Misalnya kalau qala Ali, itu berkata Ali, itu mauquf. Kalau maqtu berarti tabi'in yang berkata. Qala Ibnu al-Musayyib misalnya, itu maqtu. Ya, wasumya bidzalik lirtifai rutbatihi bi idhafatihi li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan demikian, ya, karena tingginya kedudukan atau rutbah yakni disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, itu ya kurang lebih. Nah, kita lihat misalnya di footnote-nya, fa idza qala sahabiyyu, dan ketika berkata sahabat, qala Rasulullah kadza au kana fil kadza, misalnya qala Rasulullah, kalau ada kata-kata qala Rasulullah atau yang sejenisnya gitu, ya, itu berarti hadis marfu, ya, berkata Rasulullah, ya. Atau misalnya Rasul berbuat, itu juga hadis marfu, ya. Karena hadal hadisu marfu'an, hadis tersebut hadis marfu. Kemudian juga wa kadza law qala tabi'iyyu au tabi'u tabi', demikian juga seandainya tabi'in atau tabi'in, ya, atau orang bahkan setelahnya, au man ba'dahum, setelahnya berkata demikian, juga dikatakan marfu, ya. Katanya ada juga sigot yang memang masih yang memungkinkan dia marfu, padahal yang secara zahir itu adalah mauquf, ya. Nah, dikatakan di sini wa minasigil muhtamalati li raf'i qaulu sahabi umirna au nuhina au minnas sunati kadza wa kadza, ya, dan seterusnya, ya. Nah, yang kalau ada yang begitu-begitu itu adalah marfu secara hukum atau marfu hukman. Walaupun yang mengatakan sahabat, misalnya qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, umirna, gitu, kami diperintahkan, nah, itu berarti marfu hukman. Nuhina au minas sunati kadza wa kadza, ya, au kana naf'alu kadza, atau dan seterusnya lah. Intinya itu adalah bi syarati idhafati dzalika ila ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Syaratnya adalah disandarkan yang demikian kepada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang secara zahir sepertinya mauquf padahal marfu secara hukman. Baik, cukup ya tentang marfu. Udah datang Ustaz Wahyu. Kita baru marfu maktunya di pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanya mana mauqufnya? Mauqufnya nanti di bait selanjutnya. Kan yang disandarkan pada Nabi marfu, ya, disandarkan pada sahabat mauquf, disandarkan pada tabi'in maktu, ya. Ini maktu, tiba-tiba langsung maktu, mana mauqufnya? Ada di bait berikut, biar enak nazumnya soalnya. Ya. Jadi kalau ininya kan kalau bersabda Rasul itu marfu berarti. Berkata Umar itu mauquf. Berkata Az-Zuhri itu maktu, gitu lah, ya. Siapa yang bicara, siapa yang berbuat. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahul mustafa wa nabiyahul mujtaba Muhammadan alladzi anara bihi ad-duja wa akhraja bihi an-nasa min dhulumatil kufri wasyirki ila an-nuri wal huda. Man ata'ahu wattaba'ahu ihtada wa man asahu faqad dhalla wa ghawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah yakni al-Muharram. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin nikmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terasa bulan sekarang adalah bulan Muharram. Dan dikatakan bulan Muharram jelas bulan pertama di tahun baru atau di tahun Hijriah, dan asal usul dikatakan Muharram. Kalau kita lihat sejarah bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang disebut bulan haram itu ada 4, yang mana dikatakan 3 berturut-turut. Kemudian yang satu di antara 2 Jumadil Ula dan Tsani, kemudian di antara Sya'ban. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini berturut-turut kan. Kemudian satunya adalah bulan Rajab. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang ini berada di bulan Muharram. Kalau kita lihat sejarah bahwasanya bulan Muharram dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Dan sebelum datangnya Islam, tetap dalam bulan itu sudah ada 12. Dan sebelum datang Islam pun bulan itu sudah 12. Bahwasanya jelas di dalam Al-Quran diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Dan dikatakan 12 bulan ini yang mana ada 4 bulan haram. Jadi ketika diciptakan langit dan bumi sudah ada 12 bulan, ya, kemudian 4 bulan haram. Tapi sebelum Islam datang, yang namanya bulan Muharram namanya bukan bulan Muharram, tapi apa? Safar. Yang namanya Safar itu ada 2, Safar awal dan Safar tsani. Kemudian setelah datangnya Islam, Safar awal itu berubah menjadi Muharram. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kenapa dikatakan Muharram atau dikatakan bulan-bulan haram yang 4 bulan tersebut, karena di situ adalah salah satunya dilarang untuk berperang, untuk saling membunuh, bahkan sebaliknya perbanyak ibadah. Dan di bulan sekarang khususnya perbanyak berpuasa. Alhamdulillah yang sudah melakukan puasa di tanggal 9 Tasu'a, kemudian dilanjutkan Asyura. Alhamdulillah kita bersyukur. Karena fadilahnya begitu besar, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka dia akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Maka bersyukur ya. Sekarang hari ini barusannya sudah lewat 10 Muharram, dan yang berpuasa bersyukur. Karena dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Imam Suyuti bahwasanya dijelaskan bahwa yang namanya di bulan Muharram terutama sekarang, jangan pernah berbuat kemaksiatan atau perbuatan dosa.
Karena ketika seseorang berbuat dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan. Karena kenapa dikatakan muharram? Tidak boleh berbuat maksiat, keburukan. Bahkan orang-orang kafir di zaman jahiliyah pun mereka meyakini kalau berperang melakukan pembunuhan di bulan yang muharram atau di bulan-bulan haram, maka mereka akan kalah, akan hancur. Nah, kita pun di bulan muharram ini terutama, yuk kita perbanyak ibadah. Ya, makanya dalil umum selain selain tanggal 9 atau 10 mengenai puasa, silahkan ya, mau lanjut mau full istilahnya itu sebulan Muharram silahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan, keutamaan berpuasa, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullah, yaitu bulan Allah. Yaitu apa? Al-Muharram, bulan Muharram. Jadi jelas dari dalil umum kita berpuasa walaupun selain tanggal 9 ataupun 10 ada dalilnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari beberapa riwayat yang lainnya, di tanggal 10 Muharram bahwasanya dikatakan Nabi Musa alaihi salatu wasalam beliau menang ya dari kaum Fir'aun, sehingga kaum Fir'aun itu dia tenggelam ya di laut. Kemudian ada juga bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam beliau 6 bulan mengapung di dalam kapal ya. Kemudian di situ bumi ini tenggelam. Dalam satu riwayat yang sahih, bumi ini tenggelam di zaman Nabi Nuh. Jadi hanya Nabi Nuh dan pengikutnya selama 6 bulan terkatung-katung, kemudian surut itu di tanggal 10 Muharram juga. Hadirin hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamatnya Nabi Yusuf dari sumur. Kan? Karena ceritanya Nabi Yusuf itu dilemparkan oleh saudara-saudara tirinya ya, yang enggak senang, yang hasad kepada Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian dari sumur ya diangkat, diselamatkan oleh Allah melalui beberapa kafilah yang melewati daerah tersebut. Itu pun terjadi pada 10 Muharram. Kemudian kelahiran Nabi Isa itu pun terjadi pada 10 Muharram juga. Dan ampunan Allah kepada Nabi Daud itu pun dikatakan 10 Muharram juga. Dan juga lahirnya Nabi Ibrahim pada 10 Muharram. Mungkin ada riwayat-riwayat lain yang selain ini. Makanya kenapa banyak sekali fadilah ya di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita perbanyak ibadah di bulan Muharram ini, karena memiliki fadilah-fadilah tertentu di dalam bulan Muharram ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya bulan haram tersebut 4 bulan itu sudah ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kan? Jadi sudah ditetapkan. Jadi bukan sekarang-sekarang. Kan? Emang sudah ada dari dulu 12 bulan. Kan? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan takdir manusia secara global sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi itu seluruh takdir manusia pun sudah ditetapkan. Baru setelah takdir ditetapkan menciptakan langit dan bumi, kemudian ketika menciptakan langit dan bumi ya ditetapkan 12 bulan dalam setiap tahunnya, itu sudah ada ketetapan Allah. Yang namanya takdir ahlul jannah dan ahlul nar itu pun sudah ditetapkan Allah. Dan itu sudah ketetapan takdir Allah dan tidak bisa berubah. Yang ada kita ikhtiar di sini. Karena setiap manusia tidak mengetahui kita termasuk ahlul jannah atau ahlul nar. Maka dengan itulah kita ikhtiar. Bukan berarti kita udahlah kita karena mungkin saya bermaksiat saya naudzubillah ahli neraka kan? Bukan seperti itu. Ada ikhtiar. Dan kita pun berada dalam tempat-tempat yang soleh di masjid terus istiqomah karena naudzubillah kan
Kalau seseorang sudah ditetapkan dia ahli neraka, tapi walaupun dalam kehidupannya dia beramal soleh, tapi ditetapkan ahli neraka, naudzubillah, di akhir hayatnya dia termasuk orang yang su'ul khatimah. Jadi di sinilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketetapan takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah takdir itu ya, ada yang mu'allaq dan ada yang mubram. Kalau mubram itu adalah takdir yang tidak bisa dipisah, tidak bisa dirubah. Itu mubram, kan? Ada takdir mu'allaq itu yang bisa dirubah dengan doa. Itu. Ya contoh, ketika kita mungkin ditakdirkan jatuh dari motor, tapi kita berdoa dulu, akhirnya Tuhan tidak jatuh dari motor, ataupun ditakdirkan di situ jatuhnya parah, asbab doa akhirnya nggak parah. Jadi disitulah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada takdir ya dua macam, ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Dan dikatakan aja Tuhan rezeki, dia termasuk orang yang sukses, sa'adah atau syaqawah, dia yang celaka ataupun dia yang selamat, itu sudah ditetapkan takdir mubrom dan tidak bisa berubah. Dia ahlu surga, ahlul jannah atau ahlun nar sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa takut kepada Allah ketika kita bermaksiat. Naudzubillah, ada seorang ulama yang dikatakan dia setiap harinya beramal baik, bahkan punya karomah, tuh kan. Tapi kenapa akhir hayatnya dia su'ul khatimah? Ada yang seperti itu. Maka kita pun harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam beberapa pembahasan mengenai kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, mengenai pembahasan Ikhtiyarun Nuzul. Kalau di sini halaman 124 ya. Ada 124. Judulnya Ikhtiyarun Nuzul 'anil thiqati 'alal 'uluwi min ghairi thiqah. Dikatakan memilih sanad yang nazil dengan yang lebih rendah disebabkan dari ulama-ulama yang thiqah ya, yang mana di situ ulama-ulama yang selain thiqah dia memiliki sanad yang ali, memilih sanad yang nazil yang lebih rendah tapi dari ulama yang thiqah dibandingkan dengan ulama yang selain thiqah walaupun ali. Jadi ulama thiqahnya nazil, ulama ghair thiqahnya ali. Mana yang dipilih? Tetap yang dipilih itu ya yang nazil tapi dari ulama yang thiqah. Itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Hasan Muhammad bin Abdullah bin Zufar bin Abdullah An-Naqid an Yahya bin Ma'in qala al haditsun nuzul an sabatin khairun min uluwin min ghairi dhi sabatin. Hadis yang nazil yang lebih rendah sanadnya tapi dari ulama yang sabat, yang thiqah, lebih baik dari sanad yang ali tapi bukan dari ulama yang thiqah. Itu kan. Jadi tetap kita lihat kalau ada dua sanad di sini, ali nazil tapi gurunya Tuhan yang ali di sini dia tidak thiqah, ternyata yang nazil atau nuzul ini thiqah, tetap yang dipilih itu nazil dari yang thiqah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa bihi la qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala sami'tu Abdurrahman bin Mahdi yaqul la yazalul 'abdi fi fushatin min dinihi ma lam yatlub al-isnada yakni at-ta'ali fihi. Dikatakan seorang hamba masih dikatakan dia baik kan agamanya walaupun dia tidak mencari sanad yang ahli. Seorang hamba dia thiqah dalam segi ilmunya
tapi memiliki sanad yang nazil lebih baik daripada ulama yang memiliki sanad ali tapi dia tidak thiqah. Itu. Jadi jelas ya pentingnya di sini ya kalau bab ali dengan nazil tetap dilihat dari rawinya. Dan rawinya thiqah walaupun nazil diambil. Sering kita ulang-ulang ya Masya Allah. Dikatakan bahwasanya ada cerita ya Ishaq bin Rahway dengan Ahmad bin Hanbal ketika bersafar ke daerah Hijaz, yaitu ke daerah Mekah. Di situ ada beberapa majlis, yang mana ada majlisnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, kemudian ada majlisnya Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Kemudian ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal duduk dalam majlis Imam Syafi'i dan Imam Ishaq duduk dalam majlis Sufyan bin Uyainah. Kemudian Imam Ishaq bin Rahway mencari-cari di mana Imam Ahmad bin Hanbal. Pas ketika itu ditemui Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau belajar mendengarkan dari Imam Syafi'i. Maka Imam Ishaq bin Rahway berkata, kamu kenapa duduk ya di tempat ini? Tuh lihat ada syekh, kan? Ada seorang syekh Sufyan bin Uyainah, dia lebih tinggi dari pemuda ini. Kalau pemuda ini dia seumuran dengan kita, hanya beda beberapa tahun saja. Tuh sanad yang ali, kan? Kenapa kamu nggak ngambil sanad yang ali? Maka beliau, Masya Allah, tuh kan, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab, kalau kamu katanya kehilangan ra'ainya seorang pemuda ini, seumur hidup kamu nggak akan dapatkan ra'ainya lagi. Dan ini diakuinya hebatnya Imam Syafi'i oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berapa riwayat hadis yang beliau hafalkan? 1 jutaan kurang lebih, 1 jutaan lebih bahkan. Tapi di situ mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Silahkan dalam manaqib Imam Syafi'i diceritakan ketika ditanya Ahmad bin Hanbal, ya Syekh, kalau kamu dikasih pendapat, tolong berilah pendapat kepada kami mengenai 3 orang ini. Yang pertama bagaimana itu Imam Malik rahimahullah taala, kemudian bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau katakan bahwasanya Imam Malik dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal beliau hadithun wala ra'yun. Ya? Beliau ahli hadis tapi ra'ainya lemah di situ. Maksudnya ijtihadnya kadang keliru di situ, tuan. Maka dikatakan Imam Malik itu hadithun tapi wala ra'yun. Kan? Kemudian bagaimana dengan Imam Abu Hanifah? Dikatakan Imam Abu Hanifah oleh Ahmad bin Hanbal la hadithun wala ra'yun katanya. Bukan ahli hadis juga, ya. Ra'yunnya juga, pendapat juga suka salah-salah. Kenapa penyebabnya? Karena kalau kita lihat Imam Abu Hanifah itu beliau itu di daerah Kufah, kan? Dan sering banget menggunakan hadis-hadis baladnya, hadis-hadis negerinya. Walaupun dhaif, ini katanya. Hadis dhaif karena keluar dari jalur Kufah negerinya sendiri, maka beliau ambil. Ini katanya serampangan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil hubbul watan minal iman. Walaupun hubbul watan minal iman dari segi hadis ya dikatakan dhaif. Tuhan, cinta negeri bagian dari iman, itu dhaif. Makanya di situ siapa Imam Abu Hanifah sering muqaddam mendahulukan hadis-hadis negeri sendiri. Dan makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau Imam Abu Hanifah la hadithun wala ra'yun. Terus bagaimana pendapat mengenai Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau menjawab, beliau adalah hadithun wa ra'yun. Ahli hadis juga, pemikirannya hebat juga. Itu. Makanya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal beliau duduk dalam majlis Imam Syafi'i walaupun usianya nggak jauh beda. Kan? Jadi di sini kadang melihat lebih thiqah, kan? Maka duduk dengan Imam Syafi'i. Karena beliau katakan kalau kamu nggak dapat sanad yang ali, masih dapat sanad yang nazil, tapi dari yang thiqah. Itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Imam Syafi'i diakui di zamannya. Kan?
Makanya sebenarnya Imam Bukhari kalau kita lihat sanadnya, beliau pun ada beberapa sanad yang menginduk kepada Imam Syafi'i. Bukan berarti orang yang nggak tahu sejarah kalau mengatakan, wah dari mana Imam Syafi'i ahli hadis? Kalau beliau Imam Syafi'i ahli hadis, kenapa Imam Bukhari nggak ngambil dari Imam Syafi'i? Kan ada pertanyaan seperti itu. Antum lihat sejarah bahwa Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari nggak ketemu. Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari baru usia berapa? 10 tahunan. Itu. Jadi nggak sempat belajar. Bukan berarti Imam Syafi'i bukan ahli hadis. Karena Imam Syafi'i kata Imam Ahmad bin Hanbal, haditsun wa ra'yun. Beliau ahli hadis, beliau pun pendapatnya hebat-hebat juga seperti itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, sami'tu Ali bin Ma'bad qala sami'tu Ubaidullah bin Amrin wa dzukira lahu qubrul isnad faqala hadithu ba'idil isnad sahihun khairum min hadithi qaribil isnad saqimun atau qala dhaifun. Sebuah hadis yang jauh sanadnya tapi sahih. Jauh sanadnya dalam artian nazil tapi sahih sanadnya, khairun lebih baik dari hadis yang sanadnya dekat tapi sakim, memiliki cacat atau dhaif, lemah. Kan? Makanya kalau kita lihat Imam Syafi'i, masya Allah, beliau dalam riwayat-riwayatnya, silahkan dalam Musnad Syafi'i, ya, diceritakan kalau kita lihat Imam Sahih Bukhari itu kan sekitar 7.000 sekian, kan? Imam Musnad Syafi'i mungkin beberapa ribu, kurang lebih 5.000-an sekian, kan? Dan di situ kalau dipreteli secara satu-satu yang menang itu Musnad Syafi'i, preteli satu-satu, kan? Tapi kalau secara global yang menang itu Sahih Bukhari di situ. Jadi secara global memang Sahih Bukhari menang, kan? Tapi kalau satu persatu Musnad Syafi'i bisa menang. Kenapa? Karena dalam segi Musnad Syafi'i beliau beberapa jalur yang dikatakan ashahul asanid. Tuhan, Imam Syafi'i beliau belajar dari Imam Malik. Kemudian Imam Malik belajar dari Imam Nafi. Tuhan, Imam Nafi belajar dari siapa? Abdullah bin Umar. Tuhan, ini dikatakan muttafaq alaih ashahul asanid. Tuhan, dan Imam Syafi'i banyak jalur seperti ini di dalam Musnad Syafi'i. Tuhan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sulusiyatnya, kan sulusiyat itu berarti ada 3 ya kepada Rasulullah. Imam Syafi'i kan di situ ada Imam Malik, ada Imam Nafi, kemudian Abdullah bin Umar. Itu sulusiyat Imam Syafi'i, kan. Jadi ada 3 perantara wasilah Imam Syafi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Bukhari, kan, ada sulusiyat, cuman enggak ashahul asani di situ. Sulusiyatnya Imam Bukhari itu tidak ashahul asani. Makanya kalau dipreteli satu-satu, ya, Musnad Syafi'i kalau dilihat dari ashahul asanid, Musnad Syafi'i lebih menang, kan? Dan itu dalam bab, ya, sanad. Itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai keliru, ya, karena nggak tahu Imam Syafi'i katakan bukan ahli hadis karena Imam Bukhari nggak meriwayatkannya, karena dia nggak tahu sejarah, kan? Justru Imam Syafi'i inilah yang dikatakan haditsun wa ra'yun. Nih, ingat ya pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat hafalannya, bahwa Imam Syafi'i itu haditsun wa ra'yun, ahli hadis juga, dan juga pendapatnya hebat-hebat. Itulah yang dikatakan Ahmad bin Hanbal. Bahkan Yahya bin Ma'in itu rivalnya Imam Syafi'i, kan? Yahya bin Ma'in itu rival itu apa namanya itu? Pesaingan, ya, teman-teman. Saingannya Imam Syafi'i itu. Bahkan kata saingannya sendiri Imam Syafi'i gimana? Soduk katanya. Yang namanya saingan kan biasanya ngejatuhkan, kan? Teman. Tapi kata saingannya sendiri Imam Syafi'i itu soduk, teman. Kalau udah soduk menurut rival yang mengatakan itu sudah hebat, kan? Karena biasanya rival itu suka menjatuhkan. Ini. Jadi rivalnya pun mengakui kehebatan Imam Syafi'i di zamannya, kan? Kita karena nggak tahu, nih kan, menjatuhkan, bukan? Imam Syafi'i, apa itu Imam Syafi'i? Kita mah hadis itu langsung kepada Rasulullah. Silahkan,
kepada langsung Rasulullah. Tuhan, memang kita tuh hidup di zaman Rasulullah. Tuhan, memang kita pun tahu di situ kan maksud daripada hadis tersebut. Yang hebat dalam mengupas istidlal hukum Imam Syafi'i jagonya, kan? Makanya hari ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus berbangga memiliki prinsip mazhab Syafi'i tapi toleransi kepada yang lain, gitu. Jadi kita harus mengetahui istilah-istilah. Kalau dalam kalimat Bulughul Maram ada kalimat bid'ah, kunut subuh. Apa sih maksudnya bid'ah? Tuhan. Jadi jangan sampai dicerna secara bid'ah. Naudzubillah, kalau bid'ah hubungannya apa? Dolalah. Kalau udah dolalah apa? Masuk neraka. Yang mengerjakan kunut subuh, Tuhan, tersesat. Naudzubillah. Ya? Karena dia nggak tahu. Kalimat-kalimat yang digunakan di zaman dulu itu harus dicerna terlebih dahulu. Bahkan kalimat ini gimana pendapatnya? Dia kadhib. Kadhib di situ bukan berarti kadhib pembohong besar, bukan. Mungkin dia melakukan satu kesalahan. Itu jadi ucapan-ucapan yang sedikit mubalaghah di situ. Tapi bukan maknanya seperti itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, ilmun nuzuli uktubu fahuwa yanfa'ukum wa tarkuhu katabahu darbu minal anati. Innan nuzula idza ma kana an thabatin a'la lakum min 'uluwin ghairi dhi thabatin. Ilmu dari sanad yang nazil tulislah oleh kalian, karena ilmu dari sanad yang nazil dikatakan akan memberikan manfaat kepada kalian, ya. Dan kalau kalian meninggalkan ilmu yang nazil dengan sanad yang nazil dan kalian tidak menulisnya, kalian akan menyesal suatu hari. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu dari sanad nazil tapi dari ulama yang hebat, tetap kita tulis, kita amalkan. Tuhan, jangan sampai ini mah nazil orang mah yang ali. Tuhan, nggak seperti itu juga, kan? Sanad nazil tapi dari ulama yang hebat kita ambil. Jangan sampai kita terpengaruh, Ali. Ada kan sekarang tuh ada pencari sanad Ali. Kan? Ada di kita tuh. Tapi dari segi ilmunya, ya kan, nggak ada apa-apanya. Lebih baik kita memiliki sanad nazil, tapi kepahaman kita terhadap hadis kita tabahur, mendalam. Daripada kita hanya sanad Ali, tapi ilmu kita dalam segi hadis kita nggak paham, waduh. Kan? Tidak seperti itu. Jadi tetap kita pun sanad Ali kita cari, yang nazil kita cari, kemudian ilmu-ilmu dirayah hadisnya pun kita cari, sehingga kita dalam kepahaman hadis betul-betul sesuai dengan ulama-ulama salaf terdahulu, kan? Karena emang sunnahnya ya, thalabul ulum itu sunnah salaf, mencari sanad-sanad yang tinggi termasuk salah satu sunnah dari salafus saleh. Maka kita tetap kita cari. Ada sekarang ada daurah sanad Ali, silahkan ikut, Tuhan. Kemudian ada diroyahnya, kita pun ikut di situ. Tapi yang jangan sampai kita bangga terhadap sanad, Tuhan, nggak paham terhadap isi hadisnya. Naudzubillah, Tuhan. Ini yang musibah kadang. Wah, kesana sini cari sanad, Tuhan. Tapi dia nggak tahu makna daripada hadis tersebut, maksud dari hadis tersebut. Bahkan mungkin dia serampangan dalam memahami hadis. Ini yang kadang terjadi di sekitar kita beberapa orang. Tuh, cari kemana-kemana walaupun lewat lewat internet, lewat streaming, Tuhan. Tapi dia nggak pernah mutolaah maksud dari hadis tersebut, nggak pernah mutolaah syarah hadisnya tersebut, gitu. Maka kita tarikul jam'i, sanad Ali, ya kita cari, sanad nazil pun nggak apa-apa, Tuhan. Tapi di situ dari orang-orang hebat, nggak apa-apa juga. Inna nuzula, karena sanad nazil idza makana an thabatin a'la lakum min 'uluwin ghairi thabatin. Sanad nazil yang mana dari orang-orang hebat, yang thiqah, yang thabat, maka sanad nazil itu lebih tinggi kedudukannya bagi kalian daripada sanad Ali dari sumber yang tidak thiqah, dari sumber yang dikatakan lemah, dhaif. Itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mencari guru ya yang betul-betul satu manhaj dengan kita, yang thiqah. Kan? Makanya ketika beberapa ahli hadis
beliau itu senantiasa memfilter, kan? Maksudnya tuh memfilter di sini dia sesuai enggak dengan akidahnya, sesuai enggak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang seperti itu. Karena dalam ijazah sanad di situ dituliskan akidah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jumhur mayoritas mengatakan bahwasanya yang namanya bab akidah itu dua, tuan. Ahlussunnah itu Asy'ari dan Maturidi. Ini jumhur nih. Karena diibaratkan bahwa Asy'ari itu seperti halnya mata uang 100.000, tuan, tapi gambarnya berbeda. Yang satu Asy'ari, yang satu Maturidi, gitu. Nilainya sama, kan? Tapi gambarnya berbeda. Gitu. Contoh satu koin, kan di situ ada dua belah gambar yang berbeda. Satu di situ seperti Asy'ari, yang satu seperti Maturidi. Itulah yang dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ya kita terima ada akidah yang mungkin athari, itu yang dianut oleh beberapa kaum Hambaliyah, wallahu a'lam bishawab, kan? Tapi kita yang jelas Asy'ari dan Maturidi, inilah akidah yang dikatakan jumhur ulama ya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari dan Maturidi. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam riwayat yang lain ya, li kitabi, ini sebuah syair, li kitabi an rijalin irtadahum binuzulin huwa khairun min kitabi bi'uluwin an tubulin. Di dalam kitabku ini, kata beliau ya, di sini siapa, Muhammad bin Ubaid al-Amiri, beliau mengucapkan satu syair. Dalam kitabku ini dari aku artadihim ya, aku ridha dengan ulama-ulama yang memiliki sanad nazil, kan? Yang mana sanad nazil ini lebih khair, lebih baik dari sanad ulu. Karena sanad ulunya, sanad yang tingginya antubulin, seperti drum katanya. Jadi dari orang-orang yang lemah, kan? Ali tapi seperti drum, tong kosong, kan? Jadi nyaringnya saja, nggak ada isinya. Itu kata beliau Muhammad bin Ubaidillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah beliau ya menjelaskan kita pun jangan sampai keliru memahami hanya sanad Ali yang kita cari sehingga sanad yang nazil dilupakan. Tidak seperti itu. Jadi tetap yang nazil, yang Ali kita cari, dan terutama dari ulama yang thiqah, yang ilmunya betul-betul hebat. Naudzubillah, jangan sampai kita mencari ilmu dari orang-orang yang tidak jelas sanadnya, keilmuannya, sehingga dia mengedepankan hawa nafsu, dia menggunakan akal atau menggunakan logikanya saja. Terjadi kan kita dengar, masya Allah, naudzubillah, seseorang yang dia memperbolehkan berhubungan atau berzinah dengan ajnabi, dengan perempuan ajnabi, dengan beberapa syarat, Syaratnya apa? Syaratnya yang penting suka sama suka, kemudian tertutup katanya, nggak terang-terangan. Ini apa? Dalil dari mana? Dia dalil kias katanya, seperti halnya milkul yamin. Nggak dijelaskan apa sih milkul yamin. Au ma malakat imanukum, apa sih itu yamin tuh? Milkul yamin itu perbudakan. Jadi yang perempuan yang boleh laki-laki berhubungan ya, berjima dengan mereka emang dua macam. Yang pertama istri dengan ikatan akad nikah. Yang kedua apa? Budak. Itu kan budak perempuan. Dan di sini budak perempuan hukum tersendiri, perempuan ajnabi hukum tersendiri. Bagaimana di sini bisa dikiaskan milkul yamin ya, budak perempuan dengan wanita ajnabi ini, masya Allah. Dengan dalil apa? Untuk memberikan solusi. Naudzubillah, teu diberi solusi oge geus loba perzinahan. Ya diberi solusi tambah loba meureun perzinahan. Naudzubillah, ini musibah. Jadi orang yang dia mengutamakan logikanya saja, tidak didasarkan dengan ilmu itu. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Tuhan dia memiliki disertasi ya seperti itu Allah, Tuhan.
Dia sudah S3 tapi disertasinya tidak sesuai dengan syariat. Berarti dia apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Quran jelas wala taqrabu zina. Dalil hadis jelas wala taznu, jangan berzina. Bagaimana di sini kok bisa dengan dalil milkul yamin? Allah. Berarti dokter tersebut nggak paham milkul yamin. Dia sudah S3 tapi nggak paham syariat. Naudzubillah. Mungkin di sini mengedepankan logikanya buat solusi. Ya nggak kayak gitu. Solusi kalau bertolak belakang dengan syariat nggak boleh diberikan solusi. Kan? Makanya banyak ulama yang mengecam. Mudah-mudahan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merujuk kembali disertasinya karena bertolak belakang dengan syariat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dalam belajar agama ini harus betul-betul dari orang yang amanah. Yang haram diharamkan, yang halal dihalalkan, jangan ketukar. Kan? Makanya hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang dia tidak mengerjakan sholat, kan? Maka orang yang tidak mengerjakan sholat hukumnya berbeda. Kan? Tidak langsung divonis kufur, kan? Kita tanya dulu kalau dia tidak sholat alasannya apa? Kalau dia tidak sholat alasannya karena dia lalai, lupa, kan? Malas. Tapi dia masih meyakini sholat 5 waktu adalah kewajiban, maka dia tidak dikatakan kufur. Kan? Tapi kalau seseorang dia mengatakan sholat nggak wajib, Tuhan, ngapain harus sholat, Tuhan? Sholat itu cukup dengan ingat, aqimis sholat lidzikr, udah ingat Allah, udah cukup sholat, Tuhan. Berarti dia telah mengingkari kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang seperti itulah bisa dihukumi kufur. Itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang yang dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kemudian dia menentang, mengingkari perintah-perintah Allah dengan mengatakan tidak wajib padahal wajib, berarti dia telah divonis sebagai kufur, kan? Karena telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya disinilah kita penting memiliki guru-guru dari siapapun, tapi yang sesuai dengan prinsip kita. Jadi kita dalam mengamalkan agama, ibadah, kita harus betul-betul memiliki prinsip. Kan? Jangan sampai kita nano-nano, jangan, Tuhan. Main comot semuanya, apalagi naudzubillah yang sesuai dengan hawa nafsunya saja, naudzubillah. Tuhan. Karena syariat itu harus ada yang menanggung, ada yang menanggung jawab. Tuhan. Makanya kenapa kita belajar itu dengan orang-orang yang betul-betul dia belajar. Tuhan. Jadi bukan hanya dia hadatsana Google, bukan. Tuhan. Jadi bukan belajar dari Google, bukan. Tuhan. Siapa sih yang hadatsana, yang menyampaikan riwayat tersebut dari guru, kemudian guru-guru sampai kepada Rasulullah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa belajar dan terus belajar sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita. Kita harus merasa diri kita itu talibul ilm. Kan? Jadi kita harus merasa talibul ilm. Karena kalau kita merasa talibul ilm, dimanapun kita terus mencari ilmu, kan? Kemana-mana mencari ilmu, kemana-mana mencari ilmu, kan? Dan kita belajar menyampaikannya. Nah, kita belajar menjadi mu'alim, kita pun senantiasa menjadi muta'alim, kan? Supaya ilmu kita itu betul-betul manfaat. Karena ketika seseorang mengajarkan ilmu, diamalkan oleh orang lain, kemudian diamalkan lagi, walaupun dia sudah meninggal, tetap ilmunya langgeng diamalkan oleh umat, maka pahalanya terus mengalir. Kan? Jadi itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Makanya kenapa definisi umur panjang itu ada beberapa ulama mengatakan bukan berarti umurnya yang bertambah, tapi keberkahan umurnya. Walaupun dia sudah meninggal, ilmunya bermanfaat untuk umat, tetap mudah meninggal, pahalanya terus ngalir. Yang hebat itu siapa? Yang paling hebat di kalangan sahabat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah sahabat yang mendapatkan seluruh pahala umat.
Karena dengan sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umat menjadi selamat. Gitu. Maka sampai sekarang pun pahala itu terus ngalir. Kan? Makanya dikatakan multi level amal, bukan multi level marketing. Kan? Marketing mah hanya untuk dunia saja. Kan? Kita mah harus berusaha membuat satu multi level amal. Bagaimana orang lain mengamalkan asbab-asbab kebaikan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya beberapa pembahasan di dalam Al-Jami, kitab Al-Jami ini. Kemudian tadi sekilas mengenai fadilah di bulan Muharram ya. Dan disinilah kita harus senantiasa di bulan Muharram perbanyaklah kebaikan-kebaikan sehingga di awal tahun ya, baru Hijriah tahun berapa? 1441 ini. Kan? Kita harus bisa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena kalau tahun kita ini sama, ya kan? Tahun ini dengan tahun sebelumnya itu sama, dikatakan rugi. Kalau tahun ini lebih buruk dari tahun sebelumnya, celaka. Yang beruntung itu tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Maka kita terus evaluasi diri kita, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, hitunglah diri kita, Tuhan, sebelum nanti di akhirat ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah yuk kita senantiasa perbanyak ibadah kepada Allah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, kita jauhkan sekecil maksiat apapun sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pembahasan yang baiknya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelirunya, yang salahnya itu dari kekhilafan, kebodohan diri saya pribadi. Saya beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini dengan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.